Teori belajar dan penerapannya dalam e-learning. Teori belajar terus berkembang dari masa ke masa untuk menentukan bagaimana strategi dan langkah terbaik dalam memaksimalkan pembelajaran. Ditandai dengan kemunculan teori behaviorisme pada selang tahun 1950 sampai 1960-an. Kemudian disusul teori kognitivisme yang muncul pada selang 1960 sampai 1970-an. Lalu pada tahun 1980-an muncul teori konstruktivisme, dan yang terbaru adalah teori belajar konektivisme di awal abad 21 yang didasari oleh kehadiran pembelajaran online itu sendiri. Teori belajar behaviorism. Teori belajar ini menganggap seseorang telah belajar jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Proses belajar ini terjadi akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Perubahan perilaku dikondisikan melalui stimulus yang diberikan berupa pengaruh positif dan negatif seperti reward and punishment, pembiasaan, dan atau penguatan. Teori belajar ini dibangun dari teori classical conditioning dari Watson dan Pavlov, serta operational conditioning berupa stimulus dan respon atau feedback dari Skinner dan Thorndike. Teori belajar behaviorism menganggap proses belajar sebagai sebuah perubahan perilaku. Gabungan dari berbagai perubahan perilaku tersebut kemudian dinamakan dengan pengetahuan. Desain instruksional dalam teori belajar ini meliputi scaffolding, pemberian motivasi, dan pembiasaan. Contoh penerapan teori belajar behaviorisme dalam e-learning adalah instruktur akan membuat sebuah pemaparan materi melalui berbagai media dan platform seperti tulisan, rekaman audio, visual, ataupun video yang nantinya akan dikonsumsi oleh pembelajar sebagai sebuah stimulus. Instruktur selanjutnya memberikan tugas dan latihan sebagai bentuk pembiasaan. Kemudian menambah stimulus melalui penguatan atau reward dan punishment agar kembali terjadi perubahan perilaku. Teori belajar kognitivisme menganggap bahwa proses belajar adalah bagaimana informasi diproses dan disimpan dalam struktur memori atau ingatan pembelajar. Belajar dipandang sebagai proses memasukkan informasi, kemudian dikelola dalam short-term memory, lalu dikirim ke long-term memory untuk kemudian dapat dipanggil saat diperlukan atau skema. Teori belajar ini dipengaruhi oleh teori penyajian informasi dari Gagne, prinsip belajar Ausubel, dan model interaksional kognitif dari Brunner. Teori ini menekankan kepada bagaimana informasi disajikan dan apa relevansi informasi tersebut terhadap diri pembelajar. Pembelajar berperan aktif dalam mengatur informasi dan memprosesnya menjadi ingatan jangka panjang. Desain instruksional yang mendukung teori ini adalah seperti mind mapping, mnemonics, summarize, and squeezes. Kunci dari teori kognitivisme adalah bagaimana informasi disajikan sehingga dapat memaksimalkan proses informasi menjadi ingatan jangka panjang. Konten dalam hal ini menjadi sangat penting dan harus dikemas menjadi semenarik mungkin dan juga harus relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh pembelajar sehingga tertarik untuk belajar. Dukungan instruksional harus juga diberikan dengan mencantumkan tujuan dan panduan pembelajaran yang mengikuti konten yang jelas agar pembelajar dapat memproses informasi secara maksimal. Selain itu, melalui pengaitan informasi sebelumnya untuk kembali memanggil ingatan baik short-term maupun long-term memori pembelajar. Teori belajar konstruktivism. Teori belajar ini menggambarkan pembelajaran sebagai proses aktif konstruksi pengetahuan yang dibangun di dalam diri pembelajar. Pembelajaran menggunakan sensorinya untuk berinteraksi dengan lingkungannya untuk kemudian membangun pengetahuan bermakna akan hal tersebut. Teori ini dipengaruhi oleh teori konstruksi kognitif dari Jan Piaget, John of Proximal Development dari Vygotsky, dan Active Process dari Jerome Bruner. Proses belajar terjadi ketika informasi baru diinterpretasikan secara unik oleh individu pembelajar dan akan dipadukan dengan pengalaman pribadi dan pengetahuan awal pembelajar untuk membantu memahami masalah atau membangun sebuah konstruksi baru. Melalui Zone of Proximal Development, pembelajar melalui tahap perkembangan aktual di mana pembelajar berusaha mengatasi konflik kognitifnya sendiri, kemudian di tahap perkembangan potensial pembelajar berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. Kedua tahap ini dibantu dengan teknik scaffolding dari instruktur. Selanjutnya, pembelajar berusaha melakukan rekonstruksi mental atau membentuk skema kognitif baru yang lebih lengkap pada tahap internalisasi. Contoh penerapannya dalam e-learning adalah penyajian modul dan bahan belajar mandiri melalui berbagai format media yang interaktif. Instruktur memberikan scaffolding reinforcement melalui penyajian masalah atau studi kasus kontekstual, pertanyaan pemancing, dan tugas-tugas kolaboratif. Selanjutnya di tahap kedua, pembelajar difasilitasi untuk berinteraksi dengan lingkungan belajar yang lebih luas melalui berbagai sumber informasi, platform diskusi, dan berbagai interaksi. Pembelajar diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan bagaimana cara mereka belajar, self-live, dan self-reflection mengenai proses belajarnya.
Teori belajar konektivisme. Teori belajar ini menganggap belajar sebagai sebuah proses penggabungan atau menghubungkan berbagai sumber informasi yang terkoneksi yang kemudian diproses menjadi sebuah kreasi atau actionable knowledge. Teori belajar konektivisme ini dipengaruhi oleh teori Simmons tentang chaos, jejaring, kompleksitas, dan self-organizing, di mana tujuan dari pembelajaran menurut teori ini adalah kemutahiran dan keakuratan pengetahuan, mengingat informasi baru diproduksi secara terus-menerus dan cepat. Siswa dituntut untuk aktif dan memilih atau mengelola informasi untuk dapat memproduksi pengetahuan baru. Hal ini menuntut rasa ingin tahu yang tinggi dari pembelajar. Kondisi ini membuat pembelajaran lebih personal sehingga pembelajar dapat menentukan apa yang ingin dipelajari. Peran instruktur di sini adalah sebagai agen belajar yang mengarahkan pembelajar melalui pemberian umpan balik dan komunikasi yang interaktif dan intens. Instruktur bertugas memelihara agar koneksi terus berjalan dengan baik ke antar bidang, orang, dan organisasi. Dia juga berperan untuk mendorong dan memelihara hubungan untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran berkelanjutan atau continual learning. Dalam e-learning, implementasi teori belajar konektivisme ini dapat dilihat pada desain lingkungan belajar yang dapat terkoneksi antar bidang, orang, dan organisasi. Hal ini juga membuat skala sharing konten yang dibuat secara masif melalui jejaring sosial seperti YouTube, cloud storage, dan sebagainya. Lingkungan belajar didesain sehingga memungkinkan pembelajaran terjadi secara personal. Pembelajaran kan dimungkinkan untuk menentukan apa yang ingin dipelajari dan bagaimana cara mereka mempelajarinya. Koneksi antar orang pun difasilitasi melalui berbagai forum diskusi, telekonferensi, webinar, dan sebagainya. Selain itu, konektivitas organisasi telah memungkinkan pembelajar untuk mengakses informasi dari organisasi lain di luar diri pembelajar, seperti kursus, forum, dan sebagainya.